Daud berkata di dalam Mazmur 67 ayat 4 sampai 6, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Seperti Daud berkata, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan akan membuat hidup kami semakin hari semakin seperti Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Minggu pertama yang lalu kita bicara soal menderita bagi Kristus. Minggu ketiga kemarin kita bicara soal the power of the blessing, tentang berkat-berkat. Nah, sebagai orang percaya kita bisa mengalami kedua-duanya. Jadi jangan ekstrem kanan dan jangan ekstrem kiri. Kenapa? Karena di dalam Alkitab ada dua-duanya. Tetapi ada orang yang anti sama gereja yang sering memberitakan kabar baik, berkat, kemakmuran, kemenangan. Menurut mereka, kita harus memberitakan salib, penderitaan. Kita harus seperti Kristus, menderita sampai mati. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Maka mereka nyanyinya, biar saya miskin di sini, asal kaya di sorga. Ada juga gereja yang lain yang anti sama gereja yang memberitakan penderitaan, salib, semangat kemiskinan. Menurut mereka, Yesus sudah menang. Yesus sudah menebus kita dari semua kutuk, sehingga kita berhak hidup dalam segala kelimpahan. Dan kalau mereka nyanyi, lagunya beda lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Kita percaya dua-duanya. Apapun yang terjadi, susah, senang, suka, duka, kita harus mengucap syukur. Dan hari ini kita akan melihat apa kata Alkitab tentang mengucap syukur. Kita akan baca 2 ayat saja. Yang pertama dari Efesus 5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada Allah dan Bapa kita. Yang kedua dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 2 ayat ini berkata, mengucap syukur senantiasa. Mengucap syukur dalam segala hal. Dan di 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi dikatakan, itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Artinya apa? Artinya memang Tuhan senang kalau umatnya tahu mengucap syukur dalam segala sesuatu. Tuhan menghendaki anak-anaknya mengucap syukur senantiasa. Kita lihat di Efesus 5 ayat 20. Ada 2 kata penting di sana. Yang pertama, senantiasa. Senantiasa bicara soal waktu. Artinya, kapan saja kita harus mengucap syukur. Pagi, siang, malam bersyukur. Kapan saja kita bersyukur. Itu arti kata senantiasa. Tapi kata kedua ditulis atas segala sesuatu. Kalau senantiasa bicara soal waktu, kata atas segala sesuatu tidak bicara soal waktu, tapi bicara soal keadaan atau kondisi. Berarti dalam keadaan apapun orang percaya dituntut mengucap syukur. Waktu sehat bersyukur, waktu sakit bersyukur, waktu untung bersyukur, waktu rugi juga bersyukur. Dapat kerja bersyukur, di PHK bersyukur. Tidak punya duit
Lagi jalan tiba-tiba nemu duit 100 ribu, bersyukur. Tadi punya duit 100 ribu, tiba-tiba mau bayar bensin uangnya hilang, bersyukur. Kenapa? Karena kita harus mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Ada sukacita bersyukur, ada duka cita kita bersyukur. Itulah ciri-ciri orang percaya. Makanya waktu ada yang meninggal pun sesudah dikubur, kita ada ibadah ucapan syukur. Karena memang itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Mengucap syukur senantiasa. Tapi faktanya kita hanya mengucap syukur kalau yang terjadi baik-baik saja. Kalau tidak baik kita ngomel, ya kan? Kalau jelek kita ngeluh. Kalau yang gak enak kita marah. Betul atau betul? Tapi ayat ini tidak bilang begitu. Pertanyaannya, apakah ini sesuatu yang mustahil? Tidak. Dulu ada seorang penyanyi, inisialnya YL. Satu hari dia pulang pelayanan, anaknya di kamar tidak mau buka pintu. Dia tanya sama istrinya, kenapa dia? Istrinya bilang, dia gak naik kelas. Lalu dia ketok-ketok pintu. Anaknya tetap gak mau buka pintu. Tapi setelah cukup lama, akhirnya dia buka juga. Lalu YL tanya, kenapa kamu kunci kamar? Saya tidak naik kelas, Pak. Kamu belajar tidak waktu ujian? Tidak. Berapa nilaimu? 5. 5? Bayangkan, tidak belajar saja dapat 5. Bagaimana kalau belajar? Papa yakin kalau tidak belajar saja dapat nilai 5. Kalau kamu belajar, pasti kamu dapat nilai bagus dan naik kelas. Jadi tidak usah sedih, kembali ke sekolah yang sama, tahun depan pasti naik kelas. Tidak mau papa, saya malu, pindahkan saya ke sekolah yang lain. Papanya bilang, tidak, kamu harus kembali ke sekolah yang sama, ke kelas yang sama, kalau perlu guru yang sama, dan kalau perlu tempat duduk juga yang sama. Tapi kali ini kamu janji sama papa, kamu belajar sungguh-sungguh. Tahun depan harus naik kelas. Mau? Mau. Kalau kamu setuju, papa senang. Papa akan buat ucapan syukur. Kita undang semua teman-temanmu, gurumu. Malam ini kita kumpul di restoran. Papa traktir semua. Dan malam itu di restoran, si papa bilang, saudara-saudara dan anak-anak, malam ini anak saya memang tidak naik kelas. Tapi saya bersyukur karena dia sudah janji tahun depan dia pasti naik kelas. Nah, pernah saudara buat ucapan syukur seperti penyanyi ini? Tapi YL bisa. Berarti sebenarnya bisa terjadi dalam keadaan sesulit apapun orang bisa bersyukur. Ada pendeta di India namanya Sadhu Sundar Singh. Di tengah jalan waktu perjalanan pelayanan dia dirampok. Sampai di rumah dia tulis di buku hariannya, Tuhan, hari ini aku dirampok. Tapi aku mau mengucap syukur untuk 3 hal. Yang pertama, karena mereka merampok uangku tapi tidak banyak. Yang banyak aku masih simpan di rumah. Yang kedua, aku bersyukur karena mereka merampok uangku tapi tidak nyawaku. Dan yang ketiga, aku bersyukur aku yang dirampok dan bukan aku perampoknya. Nah, itu luar biasa kan? Pernah saudara bersyukur? Tuhan terima kasih hari ini saya dimaki-maki dan bukan saya yang memaki-maki. Tuhan terima kasih hari ini saya ditipu dan bukan saya yang menipu. Terima kasih saya yang dilecehkan tetapi bukan saya yang melecehkan. Tuhan terima kasih saya hari ini dihina tetapi saya tidak balas hina dia. Jadi sekali lagi mengucap syukur dalam segala sesuatu itu memungkinkan. Oke? Mau mengucap syukur dalam segala hal? Hari ini saya mau kasih tips bagaimana caranya supaya saudara bisa mengucap syukur dalam segala hal. Saya mau kasih 3 tips supaya saudara bisa mengucap syukur apa saja yang saudara alami. Yang pertama, percaya bahwa Allah itu baik, maha baik dan selalu baik. Maksudnya apa? Maksudnya begini.
bahwa hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan, hidup kita itu diatur oleh Tuhan, dan Tuhan yang mengatur hidup kita itu adalah Allah yang baik. Matius 7 bilang, Bapa manakah yang anaknya minta roti dikasih batu? Bapa manakah yang anaknya minta ikan dikasih ular? Bapa manakah yang anaknya minta telur dikasih kalajengking? Kalau bapamu yang di dunia saja bisa memberikan yang baik, apalagi bapamu yang di sorga, pasti dia akan memberikan yang baik. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa Bapa kita yang di sorga itu adalah Bapa yang baik. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ujung-ujungnya selalu kebaikan buat kita. Tuhan pakai kebaikan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan pakai yang jahat juga ujungnya baik buat kita. Dia pakai berkat untuk kebaikan kita. Dia pakai musibah juga menjadi kebaikan buat kita. Jadi kalau saudara mengalami yang tidak enak, tapi saudara tahu Tuhan itu selalu baik, maka saudara bisa tetap mengucap syukur. Kalau saudara mengalami kecelakaan pun tidak merubah Allah menjadi jahat. Tidak mungkin maksudnya jahat. Atas dasar itu saudara bisa mengucap syukur. Waktu saudara mengalami kerugian dalam pekerjaan saudara, dan saudara percaya Allah itu Allah yang baik, Dia pasti melakukan hal yang baik di tengah-tengah hal ini. Itu sebabnya saudara mengucap syukur. Itulah sebabnya hal ini penting sekali. Saudara ingat senantiasa, maka saudara pasti bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Asal saudara anak Tuhan. Kalau saudara bukan anak Tuhan, bisa jadi apa yang saudara alami tidak mendatangkan kebaikan. Karena bukan dari Tuhan. Roma 8 ayat 28 ditujukan hanya untuk anak-anak Tuhan. Ada kisah tentang seorang raja dan pembantunya. Raja ini suka sekali berburu. Waktu istirahat, pembantu raja lagi bersihkan senjata, tidak sengaja senjatanya meletus. Kena jempol kaki sang raja, sehingga jempolnya putus. Raja murka, lalu pembantunya dimasukkan ke dalam penjara. Setelah sembuh kakinya, dia memang hobinya berburu. Dia pergi berburu lagi, tapi kali ini sendirian. Takut kali ya. Saking semangatnya, dia masuk terlalu jauh sampai ketemu dengan suku aborigin yang masih makan orang. Raja ditangkap dan mereka bilang, hari ini kita pesta, kita makan daging orang. Mereka ikat si raja dan sudah siap dipotong raja itu. Tapi ternyata ada aturan di sana. Orang yang boleh dimakan itu, orang yang tubuhnya lengkap, tidak boleh ada cacatnya. Mereka periksa dari atas sampai bawah. Sampai di bawah ternyata jempol kakinya tidak ada. Dan karena itu sudah ketentuan, mereka batal potong si raja. Raja dibebaskan. Waktu dilepas, raja itu bersyukur. Dia ingat pembantunya yang tembak kakinya. Untung pembantunya tembak kakinya. Kalau tidak, sekarang dia sudah berenang dalam usus orang-orang aborigin tadi. Berarti Tuhan pakai pembantu itu untuk menyelamatkan jiwanya. Di balik putusnya jempol kakiku ada kebaikan buat aku. Jadi saya harus berterima kasih sama pembantu saya itu. Sampai di istana dia segera lepaskan pembantunya dari penjara dan menceritakan peristiwa yang menimpanya. Raja berterima kasih karena sang pembantu sudah tembak jempol si raja. Dan raja juga minta maaf. Kenapa? Karena dia sudah penjarakan si pembantu. Tetapi mendengar semuanya itu, pembantunya bilang, Tuanku raja, tidak usah minta maaf dan tidak usah berterima kasih. Justru saya yang harus berterima kasih kepada raja karena memenjarakan saya. Loh, kenapa?
Karena kalau raja tidak penjarakan saya, maka pasti raja berburu ajak saya. Dan kalau kita berdua tertangkap, maka raja dibebaskan. Tapi saya, jadi saya lengkap loh. Maka saya hari ini tinggal tulang-tulang saja. Tuhan terus bekerja untuk kebaikan buat keduanya. Yusuf contohnya. Kalau dia tidak dibenci saudara-saudaranya, kalau dia tidak masuk lubang sumur, kalau dia tidak dijual, kalau dia tidak jadi budak, kalau dia tidak difitnah istri Potifar, kalau dia tidak dipenjara, mana mungkin dia ketemu Firaun dan jadi orang nomor 2 di Mesir. Di balik penderitaan-penderitaan yang dia alami, tersembunyi berkat Tuhan yang besar. Di balik penderitaan saudara, Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang besar. Ayo mengucap syukur senantiasa. Ayo mengucap syukur dalam segala hal. Semua baik apa yang telah kau buat dalam hidupku. Itu lagunya kan? Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Ya, kenapa semua baik? Karena ada Tuhan yang sangat baik. Jadi walaupun saat ini saudara menderita dan belum tahu apa yang terjadi, belum tahu sampai kapan, tapi percayalah ujungnya pasti sangat baik. Ada seorang pelaut, kapalnya tenggelam. Dia terdampar di satu pulau yang kecil tanpa penghuni. Dia berdoa supaya ada kapal yang lewat. Tidak ada kapal yang lewat. Akhirnya dengan apa yang ada, dia buat rumah, dia buat gubuk, supaya dia tidak kepanasan dan tidak kedinginan. Untuk masak, dia harus nyalakan api pakai batu, supaya bisa hidup. Wah, susah banget. Sambil tiap hari berdoa, Tuhan tolong kirim kapal, selamatkan saya. 1 bulan, tidak ada kapal yang datang. 1 hari setelah selesai masak, dia pergi cari makanan lagi. Tidak sadar, api masih nyala dan membakar gubuk yang dia buat. Waktu dia pulang, gubuk yang susah-susah dia buat sudah habis, rata dengan tanah. Lalu dia berdiri depan gubuk sambil berdoa. Tuhan, kau betul-betul keterlaluan. Aku sudah berdoa minta tiap hari supaya kapal datang. Sampai sekarang belum ada 1 kapal pun datang. Sekarang saya cuma punya 1 gubuk. Buatnya susah. Tuhan biarkan dimakan api. Tuhan, macam apa engkau ini? Sementara dia marah-marah, dia lihat ada kapal datang. Beberapa saat kemudian kapal mendarat dan cari dia. Lalu dia diangkat ke kapal. Dia heran dan dia tanya, bagaimana kalian tahu saya ada di sini? Kapten kapal bilang, kami tidak tahu. Tapi tiba-tiba kami lihat ada asap naik tinggi sekali dari pulau kecil ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami pikir jangan-jangan itu kode bahwa ada orang butuh pertolongan. Dan kami datang ke sini dan betul ada kamu yang perlu ditolong. Asap api naik dari mana? Rupanya dari gubuknya yang terbakar itu. Langsung orang ini sujud dan bilang sama Tuhan, Tuhan, terima kasih engkau bakar gubukku. Terima kasih buat api yang membakar tempatku bernaung. Lain kali bakar lagi ya. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau ada masalah datang, jangan ngomel, apalagi marah sama Tuhan. Tidak usah berkelahi, tidak usah cemberut, tapi bersyukur. Jadi tips pertama ini sangat penting. Apa itu? Percaya bahwa Tuhan itu baik, maha baik, dan selalu baik. Yang kedua, selalu bandingkan dengan kemungkinan yang lebih buruk. Selalu bandingkan dengan kemungkinan yang lebih buruk. Maksudnya apa? Maksudnya begini, memang kita mengalami musibah, tapi bukankah kita bisa mengalami hal yang lain yang lebih buruk dari yang kita alami sekarang? Tetapi ternyata kita tidak mengalaminya. Saya memang mengalami musibah, tapi sebenarnya ini masih lebih baik karena mestinya yang lebih buruk yang saya alami. Tetapi saya tidak alami yang lebih buruk, cuma kecil-kecilan. Berarti musibah ini walaupun buruk masih mending daripada yang lain.
Kalau begitu saya perlu bersyukur. Contoh, satu hari saudara kecelakaan. Satu kaki patah tulang. Buruk? Ya, buruk. Apakah ada yang lebih buruk daripada satu kaki patah dalam kecelakaan? Ada. Apa? 2 kaki patah. Sekarang pertanyaannya, apakah 2 kaki patah? Tidak. Faktanya cuma 1 kaki yang patah. Itu sebabnya kita perlu bersyukur walaupun 1 kaki patah. 1 kaki yang lain masih sehat, tidak patah. Bagaimana kalau ternyata 2 kaki yang patah? Masih bisa bersyukur? Coba pikir, apa yang lebih buruk yang bisa saja terjadi waktu kecelakaan tersebut? Leher patah. Ada yang lebih buruk? Cacat seumur hidup. Ada lagi? Mati. Dan lain-lain. Jadi selalu ada alasan buat kita bersyukur. Walaupun 2 kaki patah, 2 tangan patah, kepala luka-luka, tapi leher saya tidak patah, saya tidak cacat seumur hidup, dan saya masih hidup. Masih ada banyak alasan untuk bersyukur. Kalau saudara kehilangan uang 1 juta, bisa bersyukur? Coba pikir yang lebih buruk. Yang lebih buruk apa? Hilang 2 juta, tapi ternyata cuma 1 juta. Tuhan terima kasih, cuma hilang 1 juta, bukan semuanya hilang. Satu hari ada tukang lagi betulin rumah. Dia suka gigit paku supaya enggak bolak-balik naik turun ambil paku. Paku-paku itu ditaruh di giginya supaya praktis. Pas tinggal 1, tiba-tiba ada petasan meledak. Dia kaget sekali, paku itu ketelan, saudara-saudara. Tapi dia langsung bersyukur sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan terima kasih cuma 1 paku yang telan, bukan palunya. Paku masuk bahaya, tapi kalau palu yang masuk, saudara jangan bayangkan ya, bagaimana masuknya. Jadi setiap kali ada musibah terjadi, pikirlah, untungnya tidak terjadi yang lebih buruk. Terima kasih Tuhan, bukan yang lebih buruk yang terjadi. Ini tips yang kedua. Sekarang tips yang ketiga. Belajar melihat ke bawah. Maksud saya bukan melihat ke lantai dasar, bukan ke lantai 1, bukan. Ini arti kiasan. Seringkali kita sulit, bahkan tidak bisa bersyukur karena kita kebanyakan lihat ke atas. Maksud saya lihat ke atas adalah kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain yang kondisinya di atas kita. Lebih kaya, lebih pintar, lebih cantik. Nah, kalau kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan mereka yang lebih dari kita, kalau kita bandingkan dengan mereka, apakah saudara bisa bersyukur? Tidak, yang ada iri hati. Tapi kalau kita lihat ke bawah, kita bisa lihat ada banyak kondisi orang lain yang lebih buruk daripada kondisi kita saat itu. Otomatis kita akan bersyukur. Kalau kita lihat teman-teman kita pakai mobil semua, teman saya pakai Avanza, yang 1 Terios baru, yang 1 Alphard, sedang saya naik sepeda motor doang. Saya jadi iri hati dengan teman-teman. Tapi coba lihat ke bawah, pasti ada teman-teman saudara yang motor pun tidak punya. Mereka masih pakai ojek. Kalau saudara lihat ke bawah, lahir ucapan syukur. Kalau lihat ke atas, timbul iri hati. Dan orang yang dikuasai iri hati itu hidupnya tidak enak, tertekan. Sedangkan orang yang diiriin tenang-tenang saja. Dia pakai baju merah, duduk di sana, kita bilang, pakai baju merah sambil mencibir. Dia yang pakai, saudara yang pusing. Tetangga beli motor, dia yang meraung-raung di rumah. Tetangga yang beli lemari es, dia yang kedinginan di rumah. Tetangga yang beli kipas angin, dia yang berputar-putar di rumah. Iri hati itu tidak enak. Nah, kenapa kita harus iri hati dengan orang-orang lain? Kalau saya lihat orang lain lebih pintar dari saya, dan saya iri hati dengan dia, yang sengsara saya. Makanya Alkitab berkata, iri hati itu berdiam dalam dada orang bodoh. Kenapa bodoh? Karena menyengsarakan diri sendiri. Jadi buat apa menyengsarakan diri sendiri dengan iri hati? Jadi jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah.
Dan kita akan bersyukur karena kita mendapati ada lebih banyak orang yang tidak seperti saya dapatkan. Kalau kita cuma bisa makan nasi putih, kalau kita lihat ke atas jadi iri. Karena orang lain makan nasi putih sama lauk yang enak-enak. Tapi kalau kita lihat ke bawah, kita akan bersyukur. Karena ada banyak orang yang nasinya saja nggak punya. Apalagi putihnya. Punya gaji kecil bersyukur. Walaupun orang lain punya gaji besar. Kalau kita lihat ke bawah, orang lain nggak punya gaji. Nggak punya pekerjaan alias nganggur. Satu hari ada seorang anak tukang koran duduk termenung di pom bensin. Korannya belum laku. Dia telanjang kaki. Jangankan sepatu, sandal juga dia nggak punya. Tiba-tiba ada sebuah mobil mewah berhenti dekat dia. Supirnya turun isi bensin. Tapi pintu terbuka. Sehingga anak ini bisa lihat ke dalam. Ada seorang anak sebaya dia duduk di dalam. Dia membayangkan, oh betapa bahagianya dia. Seandainya dia yang duduk di dalam. Mau isi bensin saja supir yang turun. Saya jangankan mobil, sandal saja gak punya. Orang tua miskin. Dia sedang melamun. Tiba-tiba anak itu yang di dalam mobil buka jendela dan panggil dia. Wah, dia lari. Dia pikir pasti anak ini mau beli koran. Waktu dia tawarkan korannya, dia lihat anak itu duduk di kursi belakang. Bajunya bagus, tapi tidak punya kaki. Dia kaget sekali. Setelah dia terima uang koran, dia segera berlari dan berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan buat 2 kaki yang kau beri. Enggak apa-apa, enggak punya sandal, asal punya kaki. Daripada punya sepatu dan sandal, tapi enggak punya kaki. Jadi, jangan iri sama orang yang di atas. Lihat juga ke bawah. Maka kita pasti senantiasa bersyukur. Jadi mulai sekarang, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Memang ada orang-orang di atas kita yang lebih enak. Tapi banyak juga orang-orang yang di bawah kita yang jauh lebih tidak enak. Terakhir, satu hari ada seorang tukang batu. Pukul batu-batu besar sampai berkeringat. Tok, tok, tok. Seperti biji jagung keringat keluar semua. Karena capek dan panas. Lalu dia lihat ke atas. Wah, enak sekali ya kalau bisa jadi matahari. Bisa menyinari dan memanasi segala sesuatu. Hebat. Lagi dia mikir begitu, tiba-tiba Tuhan bilang, jadilah seperti yang kau pikirkan. Ting! Jadilah dia matahari. Oh, dia merasa sangat hebat. Dia senang. Dia panasin terus bumi. Tiba-tiba ketika dia sedang memanasi bumi, lewatlah awan mendung menghalangi sinarnya ke bumi. Dia berusaha menembus awan itu, tetapi tidak bisa. Dia bilang, hebat sekali awan itu. Seandainya saya bisa jadi awan mendung, ting, dia jadi awan mendung. Lalu dia halang-halangi sinar matahari menyinari bumi. Bumi mendung terus, tapi mendung cuma sebentar. Jadilah hujan, hilanglah dia. Dia pikir lagi, seandainya saya bisa jadi hujan, ting, jadilah dia hujan. Dia curahkan hujan yang besar sehingga banjir di mana-mana. Dia merasa hebat, tapi ada sesuatu yang tidak bisa dia geser, yaitu gunung batu. Lalu dia pikir lagi, seandainya saja aku jadi gunung batu. Ting, dia sekarang jadi gunung batu. Dia sekarang merasa tidak ada lagi yang akan mengalahkan dia. Sedang dia menikmati kekuatannya, dia mendengar ada suara. Tuk, tuk, tuk. Dia lihat ada apa ini? Yang dia lihat seorang tukang batu lagi pukul gunung batu itu. Lalu dia bilang, aku lihat tukang batu itu hebat sekali. Ting, jadilah dia tukang batu lagi. Setelah dia jadi tukang batu, dia bilang, memang saya bakatnya jadi tukang batu. Orang yang paling hebat. Seringkali kita tidak puas dengan kondisi kita. Kita kepingin jadi seperti orang lain. Rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau.
Jadi bagaimana caranya supaya bisa senantiasa bersyukur dalam segala keadaan? Yang pertama, percayalah Tuhan itu sangat baik. Kedua, coba pikirkan kalau yang lebih buruk terjadi dalam hidupmu. Dan yang ketiga, jangan hanya lihat ke atas, lihat sering-sering ke bawah juga. Supaya apa? Supaya kita bisa bersyukur dalam segala keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh amat baik. Kami mau belajar bersyukur senantiasa dalam segala sesuatu. Karena kami tahu itu yang Tuhan kehendaki buat kami. Aku berdoa buat setiap orang yang menyaksikan program ini, supaya mereka juga bisa mengucap syukur dalam segala keadaan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang maha baik dan selalu baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online minggu depan.